Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya dalam video tutorial kali ini tentang bagaimana kita menghitung angka kredit untuk guru mata pelajaran tanpa tugas tambahan. Sebelum kita memulai menghitung angka kredit, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan, yaitu yang pertama, kita harus mendapatkan nilai PKG. Nilai PKG ini biasa dilakukan oleh kepala sekolah melalui penilaian kinerja guru. Di sini ada tabel untuk penilaian kinerja guru berdasarkan tugas guru, apakah ia sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, sampai dia sebagai kepala lab atau kepala bengkel. Nah, untuk guru mata pelajaran atau guru kelas, jumlah kompetensi yang dinilai dalam PKG itu ada 14, di mana nilai kompetensi maksimal untuk satu buah kompetensi itu adalah 4, sehingga untuk nilai penilaian kinerja guru maksimalnya adalah 56. Langkah kedua, setelah kita mendapatkan nilai PKG, maka kita harus mengkonversi nilai PKG kita ke skala 0 sampai 100. Berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 dengan rumus nilai PKG-nya adalah nilai PKG dibagi nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Jadi misalnya hasil penilaian kinerja guru untuk kita dapat 50, maka 50 adalah nilai PKG kita dibagi nilai PKG maksimal tadi, yaitu 56 dibagi dengan 56 baru dikali dengan 100. Setelah itu, kita mengkonversi lagi nilai perolehan PKG kita yang tadi sudah dikalikan dengan 100 itu, dikonversi ke skala sesuai Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau kita mendapatkan nilai misalnya 80, maka dia ada di rentang 75 sampai 90. Sehingga kita berada pada kategori baik. Dan nilai atau NPK kita adalah 100%. Nanti saya akan jelaskan di contoh. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai NPK kita harus mendata angka AKK. AKK itu adalah angka kredit kumulatif. Kemudian AKPKP, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan juga AKPKB AKPKB dan AKP atau angka kredit penunjang. Nah, persyaratannya adalah sebagai berikut. Kalau kita adalah penata muda 3A, maka angka kredit kumulatif kita adalah 50. Sedangkan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan kita adalah 3 dari pengembangan diri, yaitu berupa workshop atau diklat-diklat. Kemudian publikasi ilmiah itu 0 atau tidak wajib. Sedangkan angka kredit penunjang kita adalah 5. Kemudian kalau misalnya kita di golongan penata muda tingkat 1 3B, maka angka kredit kumulatif kita 50. AKPKB kita 3 dari pengembangan diri dan 4 dari publikasi ilmiah. Dan angka kredit penunjang kita 5. Demikian seterusnya. Jadi AKK-nya adalah di sini. 3A itu 50, 3B 50, 3C dan 3D 100, 4A dan 4B serta 4C itu 150, sedangkan 4D 200. AKPKB-nya 3A itu 3 pengembangan diri 0 publikasi ilmiah. Untuk 3B 3 pengembangan diri 4 publikasi ilmiah dan seterusnya sampai di golongan 4D. Sedangkan angka kredit penunjangnya untuk 3A itu 5 dan 3B 5, untuk 3C 3D 10, 4A sampai 4C 15 dan 4D 20. Setelah kita mendata AKK, AKPKB, dan AKP kita, lalu kita menghitung angka kredit menggunakan rumus ini. Angka kredit 1 tahun didapat dari
AKK kurang AKPKB dikurangi AKP dikali JM. JM ini adalah jam mengajar kita, dibagi jam wajib mengajar. Jam wajib mengajar kita adalah 24, dikali dengan NPK. NPK tadi kita yang, kalau kita di kategori baik, maka NPK kita 100%. NPK itu adalah nilai perolehan kerja. Saya akan berikan satu contoh. Misalnya, contohnya adalah si A adalah guru mata pelajaran kimia dengan jabatan guru pertama golongan 3A dengan jam mengajarnya 26 jam per minggu dan ia mendapatkan nilai PKG pada 2021 sebesar 46. Maka perhitungan angka kreditnya tahun ini adalah sebagai berikut. Kita mulai mengisi dari nilai PKG-nya yaitu 46. Kita tulis 46. Kemudian PKG maksimalnya, kalau kita lihat kembali di sini untuk nilai PKG maksimal guru mata pelajaran, ini guru mata pelajaran, nilai PKG maksimalnya adalah 56. Maka kita tuliskan di sini 56. Kemudian angka 46 ini kita harus mengkonversinya ke skala 100 menggunakan rumus ini tadi. Nilai PKG didapat dari nilai PKG dibagi nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Sehingga kita hitung nilai PKG yang 46 ini. 46 kemudian dibagi dengan 56. Kemudian kita kalikan dengan 100. Enter. Nah, setelah kita bagikan, ternyata konversi ke skala 100 untuk guru A nilainya adalah 82,14 sekian-sekian. Kemudian nilai perolehannya adalah 82,14. Lalu kita lihat 82,14 ini dilihat di sini. Kita harus konversi lagi ke skala atau kategori amat baik sampai apakah sampai kurang sampai amat baik dan berapa persen. Kalau kita lihat angka nilai perolehannya 82. 82 ini berada pada rentangan 75 sampai 90. Sehingga si A berada pada kategori baik. Karena ia berada pada kategori baik, maka NPK-nya adalah 100%. Kita isikan di sini 100%. Setelah itu kita perlu melihat AKK-nya. AKK-nya ada di sini. Karena dia di golongan 3A, kita lihat AKK untuk golongan 3A. AKK-nya adalah 50. 50, kita tulis 50 AKK-nya, kita masukkan. Kemudian AKPKB-nya 3 pengembangan diri, 0 publikasi ilmiah. Sehingga total AKPKB-nya adalah 3 tambah 0, yaitu 3. Kemudian AKP-nya untuk golongan 3A, AKP-nya adalah 5. Kita isi 5. Jam mengajarnya, kita lihat di sini dari keterangan pada contoh, dia mengajar, jam mengajarnya adalah 26 jam per minggu. Jadi kita isi JM-nya 26. Kemudian JWM adalah jam wajib mengajar. Untuk kita guru, jam wajib mengajar minimal kita 24, sedangkan maksimalnya adalah 40. Kita pakai yang minimal yaitu 24. Setelah data ini kita isi, maka kita tinggal menghitung angka kredit 1 tahunnya menggunakan rumus ini. Angka kredit 1 tahunnya didapat dari AKK kurang AKPKB kurang AKP dikali JM per JWM dikali NPK dibagi dengan 4. Kita lihat data AKK-nya. AKK-nya adalah 50. AKK-nya 50.
Kita tulis 50 dikurangi AKPKB-nya. AKPKB-nya adalah 3 dikurangi AKP, angka kredit penunjangnya 5. Kemudian dikali dengan JM-nya. JM dibagi JWM. JM-nya adalah 26. Jam mengajar si A 26 dibagi dengan JWM-nya, jam wajib mengajarnya adalah 24. Kita kalikan. Kemudian dikali dengan NPK. NPK tadi kita tuliskan di sini adalah dikali dengan 100%. Dikalikan dengan 100%. Kemudian dibagi dengan 4. Lalu kita enter. Nah, setelah kita hitung, ternyata angka kredit untuk tahun ini yang diperoleh oleh si A adalah 11,375. Sehingga apabila dalam 4 tahun, kan syarat kenaikan pangkat untuk seorang guru itu adalah harus 4 tahun. Maka apabila dia tetap pada jam mengajar 26 jam per minggu, dan setiap tahun ia memperoleh angka kredit 11,75, maka dalam 4 tahun ia akan mengumpulkan angka kredit sebanyak 11,375 dikalikan dengan 4 tahun. Maka ia akan mengumpulkan angka kredit 45,5. Nah, agar ia bisa naik pangkat, maka dia harus mengumpulkan angka kredit kumulatif selama 4 tahun itu adalah 50. Ternyata di sini baru 45, lalu bagaimana dia mencapai 50? Dia mencapai 50 dengan menambahkannya dengan AKPKB dan AKP. AKPKB-nya 3, AKP-nya 5, maka 3 ditambah 5 menjadi 8. Sehingga total angka kredit yang akan ia kumpulkan dalam 4 tahun itu adalah 45,5 dari pembelajaran, ditambahkan dengan AKPKB-nya yaitu 3 pengembangan diri, ditambahkan dengan angka kredit penunjangnya atau AKP-nya sebanyak 5. Sehingga ia akan mengumpulkan angka kredit sebanyak 53,5, yaitu memenuhi bahkan melebihi angka kredit kumulatif sebanyak 50 yang harus ia kumpulkan dalam 4 tahun sehingga ia bisa naik pangkat ke 3B. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu dalam menghitung angka kredit bagi guru golongan 3A. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk perhitungan angka kredit bagi guru golongan 3B. Terima kasih.